Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha, dan kita akan membahas sebuah topik kali ini, yakni Ismail anak terbuang yang tangguh. Saudara, apabila sesuatu diulang berkali-kali, maka hal tersebut akan menjadi paten di dalam benak atau pikiran kita. Demikian halnya dengan Ismail yang umumnya di dalam pikiran setiap orang Kristen merupakan sosok yang buruk dan tidak terberkati oleh Allah. Apakah faktanya demikian? Tidak sama sekali. Oleh karena itu, marilah kita lihat apa yang sesungguhnya atau sebenarnya yang dikatakan oleh Alkitab tentang Ismail. Untuk mendasari topik pembahasan kita kali ini, mari kita membaca dua bagian ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-21, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Kejadian pasal 21 ayat 20 bunyinya, Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Kejadian pasal 21 ayatnya yang ke-21. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Di sini dikatakan bahwa Allah menyertai anak itu. Saudara, kedua ayat ini berada di dalam konteks Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Jadi anak di situ merujuk kepada Ismail. Peristiwa ini terjadi, saudara, oleh karena Sarah yang tidak ingin Ishak anaknya berbagi ahli waris dengan Ismail, anaknya Hagar. Kita bisa baca di dalam ayat yang pertama dan kedua. Sehingga oleh permintaan Sarah agar Hagar dan Ismail diusir dari kemah atau dari rumah Abraham. Saudara, walaupun hal ini dikatakan oleh Alkitab sangat mengesalkan hati Abraham. Permintaan Sarah ini menjengkelkan bagi Abraham. Kalau kita baca ayat 11. Tetapi Abraham harus lakukan hal ini karena apa yang diusulkan oleh Sarah istrinya itu disetujui oleh Allah. Dan itu tertuang dalam ayat yang ke-12. Lalu bagaimana dikatakan bahwa Ismail anak terbuang yang tangguh? Ini sebuah pernyataan dan pertanyaan yang harus dijawab. Karena itu mari kita lihat apa yang dikatakan selanjutnya oleh Alkitab mengenai Ismail ini, saudaraku. Saya ulangi, saudara. Bagaimana Ismail anak terbuang dapat menjadi seorang yang tangguh? Yang pertama, Allah berjanji memperhatikan dan memberkati Ismail. Kita dapat menemukan itu di dalam ayatnya yang ke-13 dan ayat yang ke-18. Pertama, Allah berjanji dengan Abraham. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan,
tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Ini janji Tuhan Yahweh kepada Abraham, bahwa ia akan menjadikan Ismail suatu bangsa yang besar. Karena Ismail juga adalah anak Abraham yang harus menerima janji dari Allah itu juga. Yang kedua, Allah berjanji dengan Hagar di dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-18 kitab Kejadian pasal 21 tadi. Dikatakan, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Jadi janji Allah kepada Abraham bahwa ia akan menjadikan Ismail bangsa yang besar, diulangi kepada ibunya Ismail yaitu Hagar, bahwa ia akan menjadikan Ismail bangsa yang besar. Ini artinya Ismail pun diberkati. Nah, pertanyaan Allah di sini adalah siapa? Tentu Ismail. Itulah sebabnya di dalam kitab Kejadian pasal 21 ini ayat yang ke-17 dikatakan, Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Kata malaikat di sini, saudaraku, di dalam ayat ini menggunakan huruf besar. Malaikat itu huruf besar atau huruf kapital, merujuk kepada teofani. Teofani Yesus Kristus di dalam perjanjian lama, yaitu Malak Elohim. Artinya, saudara, Ismail adalah anak yang terbuang oleh Abraham, tetapi tetap diperhatikan oleh Allah atau Elohim, yakni Yesus Kristus, dan Ismail pun diberkati oleh Allah. Jadi salah, saya ulangi, jadi salah besar jika ada orang Kristen, bahkan hamba Tuhan atau pendeta, katakan bahwa Ismail tidak diberkati oleh Allah. Ini suatu kesalahan besar yang tidak sesuai dengan Alkitab. Karena Alkitab katakan bahwa Ismail diperhatikan oleh Allah dan Allah membuat dia menjadi bangsa yang besar. Artinya dia diberkati oleh Allah. Jadi siapa yang mengambil alih otoritas mengatakan bahwa Ismail tidak diberkati. Dan karena Abraham, Ismail pun mendapat berkat perjanjian Abraham juga. Bahkan jangankan Ismail, hamba-hamba orang asing yang tinggal di rumah Abraham, yang bekerja sama Abraham pun mendapat berkat Abraham. Itu loh. Jadi berhentilah mengatakan bahwa Ismail itu tidak diberkati oleh Allah atau Yahweh-nya Abraham. Dan tidak mendapatkan berkat Abraham. Karena janji Allah kepada Abraham itu berlaku untuk semua orang yang tinggal bersama-sama dengan Abraham. Maka semua orang, baik itu hamba, orang asing, anak-anak Abraham, baik dari Hagar maupun dari Sarah, dari Keturah, semuanya disunat sebagai tanda perekat perjanjian Allah dengan Abraham itu. Berarti semua orang yang disunat itu berhak mendapatkan janji Allah kepada Abraham.
Berarti semua diberkati oleh oleh Allah melalui Abraham. Yang kedua, mengapa Ismail anak terbuang yang tangguh? Yang kedua adalah Ismail bersedia dibimbing. Di dalam ayat yang ke-18 kitab Kejadian pasal 21 dikatakan, bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Jadi di sini ada kata bimbinglah dia. Berarti Hagar diperintahkan oleh Tuhan untuk membimbing Ismail. Pertanyaan besar bagi kita adalah mengapa Ismail harus dibimbing? Dan Ismail mengapa harus mau dibimbing? Jawabnya, karena Ismail adalah anak yang bodoh. Kok bisa, Pak Bram? Ya, Alkitab mengatakan begitu. Di dalam Kejadian pasal 21 ayat 14 dikatakan, keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Kejadian pasal yang ke-21 ayat 15. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Saudara, kok bisa Ismail ditaruh di bahunya Hagar? Jadi Hagar memikul Ismail. Kemudian setelah kehabisan air, Ismail dibuang dalam semak-semak. Ya. Nah, perlu diingat, usia Ismail saat diusir oleh Abraham itu usianya 15 tahun. Sudah gede. Kalau kawin sudah punya anak, bisa punya anak. Udah gede gitu. Tapi kok dipikul, ya. Baik, kita lihat ya. Kita mau perhatikan usia Abraham 86 tahun saat Ismail lahir. 86 tahun. Ya, di dalam Kejadian pasal 16 ayat 16 dikatakan Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Jadi 86 tahun. Kemudian waktu Abraham disunat itu usianya Ismail umurnya 13 tahun. Sedangkan Abraham itu umurnya 99 tahun. Oke. Di dalam Kejadian pasal 17 ayat 24 dikatakan Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya. Kejadian pasal 17 ayat 25 dikatakan dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katanya. Nah, jadi waktu Ismail disunat itu usianya sudah 13 tahun. Ya, udah remaja. Kemudian Kejadian pasal 18 ayat 10 dikatakan dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Kemudian Kejadian pasal 21 ayat 5 dikatakan, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak
anaknya lahir baginya. Jadi Abram waktu disunat dengan Ismail disunat itu, Ismail umurnya 13 tahun. Betul ya? Kemudian Ismail waktu diusir usianya 16 tahun. Di dalam Kejadian pasal 21 ayat 8 dikatakan, bertambah besarlah anak itu dan ia disapi, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi. Jadi dalam kehidupan orang Ibrani itu usia 2 tahun disapi, dipisahkan asinya dengan ibunya. Jadi Ishak usianya 2 tahun disapi dan Abraham mengadakan pesta. Berarti waktu usianya Ismail 13 tahun, kemudian lahirlah Ishak, kemudian 2 tahun, lalu Ismail diusir. Jadi 13 tahun kemudian tambah 2 tahun, berapa? 15 tahun ditambah dengan usia kehamilan 1 tahun, jadi 16 tahun. Sudah gede Ismailnya. Orang Timur Tengah itu gede-gede badannya. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini? Ismail dikatakan kelakuannya seperti keledai liar. Keledai itu adalah suatu binatang yang bodoh dan dungu. Nah, Ismail waktu diusir itu usia 16 tahun. Masih dipikul ibunya. Artinya karena dia idiot. Ya. Mentalnya terbelakang. Makanya dia butuh bimbingan khusus dari ibunya. Dan tentu dengan pertolongan Allah sendiri, maka dikatakan Allah menyertai anak itu. Jadi Tuhan membimbing anak yang kekurangan mental tadi, yang usianya sudah 16 tahun tapi tidak bisa jalan sendiri, dia butuh dibopong, dipikul sama ibunya. Maka Allah membimbing Ismail melalui ibunya yang namanya Hagar. Nah, jadi walaupun Ismail terbelakang mentalnya, namun dia bersedia untuk dibimbing oleh Allah melalui perantaraan ibunya yakni Hagar. Ya. Nah, itulah sebabnya di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 1 Korintus 1 ayat 28 dikatakan, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 1 Korintus pasal 1 ayat 29 dikatakan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi saudara, walaupun Ismail itu terbelakang mentalnya, namun dia masih punya kesadaran. Dia ingin dibimbing oleh ibunya dengan pertolongan Tuhan. Sehingga apa? Apa yang mungkin dipandang orang tadi, orang hina, terbelakang, tidak terpandang, bodoh, namun dipilih Tuhan untuk memalukan orang yang merasa dirinya pintar. Maka orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang suka menghina Ismail, berhentilah. Karena orang-orang seperti inilah yang dipilih Tuhan untuk memalukan kita yang merasa dirinya pintar. Gitu. Jadi kita harus sadar ya bahwa Ismail bersedia dibimbing oleh Tuhan dan Tuhan menyertai dia sehingga hidupnya pun diberkati.
oleh Tuhan. Sebab itu saudara-saudara yang sudah menyaksikan pemaparan firman Tuhan ini, mungkin selama ini paradigma kita salah tentang Ismail, berhenti bertobat dan mulai melihat bagaimana Allah membimbing Ismail dari orang yang terbelakang mental melalui ibunya Hagar sehingga dia menjadi orang yang tangguh. Mungkin kita pun mengalami hal yang sama. Kita bukan orang-orang hebat, orang terpinggirkan, orang yang selalu dihina, dianggap bodoh. Anda jangan kecil hati. Sebagaimana Ismail diberkati oleh Tuhan dari latar belakang mental yang tidak normal menjadi seorang yang tangguh, Anda pun Allah mampu bangkitkan menjadi orang yang tangguh seperti Ismail. Bagi saudara yang sudah menyaksikan video ini, kiranya diberkati. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share kepada teman-teman yang lain. Komentar di kolom komentar, karena saya siap menjawab Anda. Dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Shalom Alaikum.